Timur Indonesia ini kalau perayaan antagonis, marah-marah, mabuk-mabuk, dapuslah latihan. Jadi, langsung jadi. Tapi kalau perayaan orang baik itu susahnya minta ampun. Tapi kalau mabuk, tubuh istri, marah-marah, ribut, jago tuh. Itu perayaan tontonan. Nah, pastikan malam hari ini LKSS berjumpa dengan Kristus. Ada sensus penduduk oleh pemerintah Kaisar supaya tiap-tiap orang mendaftarkan diri. Maka pulanglah orang-orang dari berbagai daerah ke kampung halaman, termasuk Yusuf dan Maria. Dan disitulah peristiwa Natal terjadi. Saudara-saudara, di peristiwa Natal ada dua hal yang saya kira enak untuk dinonton waktu Yesus lahir. Satu, ada bintang berekor. Jalan malam-malam itu baru lihat ada bintang berekor, itu orang senang lihat. Kalau pegang handphone pasti semua tulis. Kita kalau pakai kapal malam dari Manado menuju ke Talaut atau dari Tagulandang pulang ke Manado, lihat malam air. Peristiwa kedua, ada nyanyian malaikat di padang belantara. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau kita baca manusia, dia perempuan cantik atau tidak? Laki-laki cantik atau tidak? Punya suara bagus atau tidak? Bagus. Pakaian bagus atau tidak? Bagus. Warna apa? Biru. Tapi orang menyanyi di hutan. Muka bagus, suara bagus, baju bagus, menyanyi di mana? Hutan. Enak untuk ditonton. Antara dua, mau menonton atau mau lari. Tapi lihat bagus. Tapi saya mau bilang di awal, saudara bapak, Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal bukan tontonan. Pendeta, kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. 1, 2, 3. Natal itu tuntunan. Siapapun yang merayakan Natal termasuk RKSS harus dituntun berjumpa dengan Kristus pada Natal. Kalau merayakan Natal tanpa dituntun untuk berjumpa dengan Kristus, maka kita hanya bikin perayaan tontonan. Dan itu teman-teman event organizer lebih hebat bikin perayaan tontonan. Atau paling tidak kita nonton anak-anak tadi. Saya lihat kita kurang lebih sama ini. Timur Indonesia ini kalau perayaan antagonis, marah-marah, mabuk-mabuk, dapuslah latihan. Jadi, langsung jadi. Tapi kalau perayaan orang baik itu susahnya minta ampun. Tapi kalau mabuk, pukul istri, marah-marah, ribut, jago tuh. Itu perayaan tontonan. Nah, pastikan malam hari ini LKSS berjumpa dengan Kristus. Tapi Natal tidak sekadar tuntunan biasa. Natal sekaligus tantangan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal sekaligus tantangan. Dan tantangan kita adalah tema ini. Apakah setelah merayakan Natal betul-betul LKSS akan pakai cinta kasih Kristus yang menyatu atau tidak? Itu mesti ditanya ulang-ulang. Nanti setelah perayaan Natal yang ada pakai baju biru-biru ini, baju baru atau lama ini? Baru? Solunas? Kita bicara dulu. Apakah kemudian kasih Kristus itu akan menyatukan kita? Kenapa? Karena duduk bersama-sama belum tentu hati sama. Ingat bahwa tidak semua senyum dulu. Kita masuk ke show, kita saudara pas balik. Ada begitu di LKSS? Ada juga. Tidak ada. Saya dinilai dunia kiamat. Jadi kita mau membangun sebuah visi bersama dalam cinta kasih Kristus. Orang tua dulu di kampung kita sekolah, tapi orang bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur bersama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya ulang, ini
kalimat bagus. Menjadi status. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi yang lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi yang sama. Karena itu tidur Jo. Tapi ini bicara tentang visi bersama. Jangan biarkan ketua RKSS punya mimpi sendiri. Kalau satu orang bermimpi, itu hanya mimpi. Tapi kalau orang semua bermimpi yang sama, itu kenyataan. Tapi saya mau bilang tidak. Saya harus klarifikasi di awal. Supaya jangan suami-suami pulang kasih tahu ke istri bilang begini. Tapi saya dengar toh. Pendeta bilang untuk apa tidur sama-sama. Tapi tidak. Lebih baik tidur di lain tempat. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi istri-istri kasih tahu yang suami bilang itu pulang tidur. Oke. Baik, saudara-saudara. Efesus. Paulus itu meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal Paulus tahu jemaat ini jemaat kecil, tidak punya pengaruh politik yang luas, tidak punya pengaruh sosial yang terlalu kuat. Paulus meninggalkan mereka padahal Paulus tahu dunia medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia medan pertempuran. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang kota, baik orang, baik laki-laki, baik orang beriman maupun bukan orang, baik yang cantik maupun yang tidak jelas itu. Baik yang cantik maupun yang ganteng. Tiba-tiba kalau jelek dibayar. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Musuh ada berapa? Satu, musuh yang kelihatan. Musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Musuhnya tidak. Kalau kita dari sana pegang pistol tinggal, pegang parang tinggal, pegang batu tinggal, tidak pegang apa-apa tinggal, mantap. Itu kalau musuhnya bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau pokok termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Pokok termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang dia kelihatan. Di RKSS ada pokoknya. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Masuk penjara. Kemana? Dia masuk penjara karena melakukan kejahatan sendiri? Tidak. Dia masuk penjara karena mencuri? Tidak. Kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus dan mau mengabarkan tentang Yesus. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus bebas masalah. Banyak orang kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus kepala sakit tinggal 7 pengintus bilang kalau nama Yesus. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas operasi yang pinjol itu. Dia datang di rumah Tuhan Yesus bikin keliru dia. Ada masalah yang harus ditanggung. Saya mau tanya dulu, yang RKSS ini semua percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Mantap. So, siap? Siap. Masuk penjara. Sendiri kalau mulai lemah itu. Ada banyak yang Paulus nasihat. Salah satunya adalah bagian dari pembacaan tema kita. Di dalam penjara sekalipun, di balik tekanan yang sangat kuat secara masif dan sistematis terhadap kekristenan waktu itu, Paulus nasihat jemaat Efesus. Nasihat ini yang kemudian dianggap oleh panitia menjadi tema. Dia bilang, tetapi saudara-saudara berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh, ikatan damai sejahtera. Jadi begini, orang rindu menyatu dengan Tuhan. Orang rindu menyatu dalam sebuah
rukun keluarga. Tidak ada orang yang tidak hidup. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Dia bilang menjaga kesatuan roh. Syarat utama menyatu dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Amin. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Saya bertanya, orang di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat orang di terang? Kenapa kadang-kadang orang sudah di terang tapi pulang kembali ke gelap? Karena dia suka begitu. Apa itu? Baho. Di sini ada yang biasa bahoba? Ada. Ada betul. Kalau dia sebuah bahoba sedikit begini, nanti dia bilang. Jadinya bahoba berjamaah. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Jadi yang biasa bikin kacau dalam keluarga itu karena tidak dekat dengan Tuhan. Keluarga saja sudah kacau, sekarang dia bawa lagi ke RKSN. Tambah kacau itu kerukunan. Kerukunan penuh iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Pak Novi rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi Pak Novi untung lebih banyak. Maksudnya begini, ada dua orang yang sama-sama suka iri hati, dua berdoa kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu dua biasa iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus. Malaikat datang bilang, boleh dua juga iri hati, karena itu hanya satu yang boleh berdoa, yang satu tidak usah. Tapi yang berdoa minta apa, yang tidak doa akan dapat 2 kali lipat. Pak Novi minta oto 1, maka Pak Yandi dapat oto 2. Di antara mau dua sama berani doa, dua-dua tak mampu, lumayan. Terus paksa, harus doa. Maka orang dua tarik semacam undian. Pendeta yang mau berdoa, ini pikiran. Kalau pendeta minta kaya, Pak Novi pasti lebih. Sudah pikir-pikir pendeta dia, sudah Tuhan. Kalau begitu kasih kita permata buta 1. Kalau pendeta buta 1, Pak Novi buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Tidak rugi. Oh, tidak mana saya kasih buta. Buta 1 rugi, tapi lebih senang lihat orang buta. Itu yang orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang coba cek apa? Tidak tahu dia kredit kakek. Di RKSS ada yang begitu. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Ada? Ada. Lama-lama dia main beku. Ada begitu di RKSS? Ada. Ada ikut ibadah sekarang? Dia pakai baju warna apa? Biru juga. Jadi yang malaikat tadi biru, yang iri hati juga biru. Hati-hati. Nah, saudara, kesatuan roh duluan. Terus dia bilang, dalam ikatan damai sejahtera. Tadi saya kira refleksi untuk kita bertanya kembali apa itu damai sejahtera. Sama-sama ikut pendeta bilang. Damai sejahtera ialah 1, 2, 3. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saudara tahu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya enak. Supaya relasi manusia dengan Tuhan itu menjadi baik kembali, Yesus harus disendiri demi orang sama. Tidak enak. Saudara pernah sakit gigi? Enak itu sakit gigi? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi
hati daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi itu mengerikan, tidur gak bisa, kepala di bawah, kaki di atas. Tetangga kita tersinggung. Nah, siapa yang sakit gigi, kemudian dia ambil air hangat, taruh gula, manis sekali, terus dia bunuh. Pendeta bilang, kenapa aku mau begitu, aku sakit gigi? Biar ini ulat ambil yang manis-manis supaya jangan sakit kita. Untuk penyembuhan, obat kadang-kadang mesti pakai. Amin. Ini orang Sangir dan Talaut yang datang di Balikpapan. Pernah sekolah dulu di Sangir atau di Talaut, pernah toh? Bisa rasa itu guru dulu penjahat itu macam-macam. Masih ingat itu guru dulu penjahat itu? Atau itu guru juga ada ikut ibadah? Jahat sekali. Dengan semboyan yang tidak akan habis-habisnya di ujung rotan. Ada? Sudah pernah sekarang? Mantap? Bagi. Nah, saudara, itu dulu kami cerita. Lalu kita bicara tentang kasih. Baru kita masuk di ikatan. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? 10. Dari 10 dijabarkan dari 316 pasal. Berapa? Maaf, 613 pasal. Berapa? 613. Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Dari 2 kalimat Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 1 kata, yaitu kasih. Ada lagu sekolah minggu kalau boleh teman-teman. K-A-S-I. Kalau sakit itu apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak suka. Saya tidak tahu ini lagu. Tidak tahu. Kalau ikan naik di pantai. Ikan. Tuhan tidak tahu kita makin dekat Tuhan. Siapa lagi? Tapi kalau ikan naik itu refleksi. Paulus kasih tahu jemaat di Korintus, kamu tidak boleh bicara. Kamu punya karunia, tapi kalau tidak ada kasih, kamu tidak ada arti apa-apa. Terus dia jelaskan 15, tapi hari ini saya omong 1 dulu. Dia bilang kasih itu kasih itu sabar. Di RKSS ini sabar semua, ini orang-orang. Ini orang sabar semua. Mantap. Alkitab menyampaikan sabar itu ada 2. Sabar ada berapa? 1. Sabar terhadap situasi, sama-sama. Sabar terhadap situasi. Ada situasi tertentu yang orang sudah suka lagi, tapi firman bilang apa? Sabar. Ada penyakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi, tapi firman bilang apa? Sabar. Ada jemaat yang sudah tidak mau jalan lagi, pendeta khotbah karena suka ragu-ragu, tapi firman bilang apa? Sabar. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang apa? Sabar. Ada tetangga-tetangga dari kepada rumah yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada pengurus RKSS yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada juga anggota-anggota RKSS itu yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada suami-suami yang terlalu menjengkelkan.
Maka Tapi firman bilang sabar. ada juga istri-istri yang terlalu anak begini. Satu berisi. Sabar. Tuhan sukses kamu sabar. Tuhan ada sertamu sabar. Sabar. Dirimu buat padamu. Dalam sabar itu ada proses. Ada kan orang yang tinggal tadi saya tanya Pak Ketua, beliau sudah 16 tahun di Balikpapan. Banyak pasti itu salah. Ada yang lebih dari itu kan? Ada yang kurang sedikit. Kalau sekarang sudah sedikit sukses, kan itu bagian dari proses. Dulu ada satu binatang yang bernama ayam. Sekarang juga ada. Ayam kalau pakai bahasa Sani apa? Pakai bahasa Talau? Bohongan juga. Ayam dulu itu hanya dikenal dengan ayam jantan dan ayam Betina. tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam jantan dan betina sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Kita membuat manusia bingung apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi dua ayam itu bisa dibedakan. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah ada? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Boleh kasih satu? Ayam kampung itu kita pelihara 1 tahun pun masih kecil. Tapi dia daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Belum. Karena ini ayam yang diproses. Beda dengan ayam potong kan? Enggak. Baru pelihara 1 bulan sampai kemana sudah besar begini. Itu kalau dia pakai kaca pembesar. Tapi ayam tidak tahan. Buahnya juga tidak enak tuh. Ada jadi berproses dulu. Nah, saudara-saudara, kasihan tadi. Yang paling bisa mengkonfirmasi dalam kaitan dengan semangat RKSS hari ini. Yang paling boleh mengkonfirmasi itu adalah ibu ini. Siapa? Sekarang kita mulai dari basic kembali dan ingat-ingat sedikit di kanan. Seluruh talau saling dan wilayah sekitar. Ibu-ibu, sini tidak ada ini. Ini SMP semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Banget. Jangan sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak menolong. Kami suami itu waktu itu sakit melahirkan, suami hanya dari luar, kalau tangan di kepala baru dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus yang dibayangkan, kira-kira anak buka ibu sakit. Mesti bilang itu anak-anaknya yang tadi menyanyi lagi. Kasih tahu orang, waktu orang kecil, orang punya jam tidur, orang tua punya jam pagi. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam pagi. Ada banyak orang tua di sekitar yang tidak tidur pada anak-anaknya. Jam 3 subuh masih ada orang tua yang menggendong di bawah anak. Amin. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu sangat sulit dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok tinggi, padahal justru kalau anak bobok itu baru yang gigi. Kalau itu anak lari-lari kamu mana begitu? Tidak sama sekali ibu saya mati begitu. Kasih tahu itu anak-anak orang yang tadi lari-lari di sini. Kasih tahu orang. Waktu orang lahir orang tidak tahu bicara, orang tidak. Atau siapa yang lahir langsung yes.
Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dong besar-besar macam tadi, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan? Dengan apa? Sekarang saudara lihat, tidak tahu bicara, orang tua ada bicara, sudah lancar bicara, tidak bicara dengan orang tua tapi lebih suka bicara dengan teman yang itu. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia? Kenapa kasih makan? Ikut yang pendeta bilang, kasih tidak terbataskan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terbataskan. Apa dulu di dunia? Kasih iya. Kasih. Kebaikan. Kebaikan. Tidak terbataskan oleh apapun. Tidak terbataskan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kasih ialah. Kasih ialah Kebaikan. Kebaikan. Tidak terbataskan oleh apapun. Tidak terbataskan oleh Tidak apapun. akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi Rujukannya kebencian. adalah karena begitu besar kasih Allah dari dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu karena Tuhan Allah mengasihi dunia, apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Waktu dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Apakah kemudian Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terbatas. Makanya kalau tidak ngomong dengan kita pun ada dikasih Tuhan telepon kan? Waktu mereka kamu laki tidak bisa jalan, orang tua ada cara pegang di tangan lalu bilang, Pak, itu dalam laki. Sudah remaja begini, ada suka jalan dengan orang tua? Tidak. Waktu acara kerukunan ini mau ada datang orang ada suka mau ikut? Tidak tahu jalan, orang tua ada jalan. Sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih Tidak terbataskan. Karena kasih tidak terbataskan, tidak boleh ada satu orang pun di RKSS yang berani bilang ini. Kalau saya terlalu dengan Pak Novi, tapi saya rasa lihat Pak Novi punya sifat asli macam begini. Itu bukan kasih. Saudara lihat, orang tua orang di kampung dan begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi dan sukses. Biar kami orang tua ikat belut tidak tahu. Pada yang itu begini, orang tua itu kalau sampai bilang ikat belut, bukan berarti orang mau pakai standi, tapi orang utang dari anak-anak mereka kuliah toh. Ya. Amin. Amin. Ada yang anak ada kuliah di Jakarta ada di Manado kuliah ada, Surabaya Jogja ada telepon. Rata-rata dapat telepon pada waktu Minta uang. Minta uang aja. Sudah kirim setengah mati lagi tidak telepon pada waktu gue habis. Kenapa kirim? Kenapa kirim? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terbataskan. Kalau pagi-pagi dia sudah mulai telepon, Mama antar salon saya. Ini tadi malam kakak Mama. Terus dia bilang, Mama bilang, kakak mau apa bilang? Nah, saudara, bayangkan orang tua di kampung, kalau masih ada punya orang tua di Talau, di Sai. Saudara bayangkan sekarang. Dulu ketika kita lahir, ada orang tua pakai tisu. Dulu. Dorang pakai apa? Betul? Betul. Waktu kita lahir, buang air besar, pernahkah mereka pakai sarung tangan? Iya.
Tapi sekarang coba waktu mereka sementara lumpuh, sementara sakit di sana di laut, ada anak kandung yang urus. Anak kandung selalu bilang, anak kandung yang sukses kumpul uang, ambil orang dari kampung jaga. Orang tua selalu berdoa. Orang tua dulu tulis dari kalau lihat orang sakit, orang tua bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan dengan dia yang sakit. Hari ini ketika ada orang tua sakit, berapa anak kandung yang jaga? Berapa kau bilang? Kalau sampai anak kandung jaga 2 hari, dia sudah marah-marah. Papa dan mama macam anak satu saja, yang tidak mau. Orang simpan dia. Apa kerinduan terbesar dari orang tua dalam usia? Kerinduan mereka adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai. Orang menunggu kapan anak-anak dari Banjarmasin telepon. Tidak, dia online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua di sana. Tapi pas satu orang tua mati di telepon ulang-ulang. Jangan kumpul dulu sebelum kita sampai. Saudara, waktu orang kecil sakit, orang tua langsung angkat handuk kecil, celup di air panas, taruh di Palang. Kompas. begini orang tua dulu, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sekarang saya tidak. Status. Ada kaki orang foto. Status. Sudah foto aku lagi baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh Pak mama saya Dede. Habis itu Dede foto satu, Dede mama punya 30. Ada juga ibu-ibu begitu di NKRI. Dia sampai ke istrinya sampai. Orang tua di kampung itu dari dulu sudah sehat, lebih ingat kawin orang baik-baik. Kawin orang Bye-bye. ingat jangan jual rumah tua di kampung. Jadi tolong yang anak-anak mantu dong, tolong yang anak mantu dong. Menantu tolong jaga orang punya kehidupan keluarga dulu. Ini anak mantu kadang dirusak bersaudara kakak. Orang tua itu nggak mau kalau dia anak kakak itu berkelahi kok. Jadi kok kasih tahu yang macam-macam beristri suami. Ini tidak pernah lihat orang tua, tapi orang tua baru sakit sedikit kesempatan dia pulang langsung tanya mana sertifikat. Ini anak begini. Sekarang saya juga sebelum lebih jauh, saya kita renungkan kalau hari ini di malam Natal ini pertemuan terakhir dengan orang tua, kira-kira apa yang akan saudara mau ngomong? Ini pertemuan terakhir sudah mati. Ngomong apa begitu? Ada doa apa yang kita mau sampaikan? Kita menyanyi, ini lagu dunia tapi kita menyanyi di hati. Kasih Ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba ulang menyanyi ini lagi sambil bayangkan mama mantu terluka. Kasih Ibu kepada siapa? Kepada beta. Mau sampai kapan? Kenapa mulai bayangkan mama mantu sudah terluka? Ada masalah dengan berdua ini. Aduh, tolong. Oke, yang anak-anak yang tadi, yang anak-anak yang dia status anak-anak yang ada di sini, terutama yang tadi penyanyi-penyanyi ada bermain-bermain di sini, kita menyanyi ulang
pilih lagu, dan kalau DP orang tua ada di situ, bangun peluk itu orang tua dan ucapkan satu Si ibu yang rasa ada orang tua di sini bangun cari. pada beta. Ini tidak ada orang tua. Dan sepanjang bangun cari orang tua, peluk, bicara satu kata. Peluk orang tua. Sang surya menyinari dunia. Kenapa saya kasih kesempatan begini? Kasih itu ekspresi. Dia tidak boleh habis pada kata-kata. Saudara tidak boleh hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Karena daftar makanan tidak mengenyangkan lapar ini. Begini kalau sedih-sedih. Dia ada marah, kata adik tolong nggak kesini, begitu sama kan? Tidak ada makanan bagi mereka yang bertengkar. Meja makan adalah tempat terbaik bagi mereka untuk rekonsiliasi. Karena nggak mungkin orang dulu dari orang yang ada jengkel dan itu tidak bisa. Itu penting. Kenapa? Kerukunan itu dimulai dari keluarga. Nah, kita lihat. Saudara bayangkan saudara punya istri, punya suami. Saudara-saudara pakai saya memang betul-betul baru saya. Dan tapi kenapa dasar dari keluarga bukan suami istri punya kasih sayang, tetapi cinta kasih Kristus. Kenapa bukan saya terlalu cinta dia setelah berkorban buat dia? Bukan itu yang jadi dasar, tapi dasar dari cinta kasih Kristus, dasar dari keluarga adalah cinta kasih Kristus. Kenapa? Ada 3. Pertama, kasih Kristus itu menerima. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih Kristus itu menerima perbedaan, menerima kekurangan, menerima kelebihan. Tidak boleh ada alasan apapun untuk dalam SKSS ini orang menolak perbedaan, menolak orang yang kekurangan, baik secara fisik maupun materi, atau menolak dia kalau dia terlalu lebih. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas tinggal di dunia. Kenapa? Fakta khusus menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia itu berbeda. Ada atas ada, ada kanan ada panas ada hitam ada laki-laki ada. Pendeta yang pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Sekarang jemaat terhadir di orang ngomong beda usia bisa 44 tahun. Waktu khotbah pendeta bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Pakai bahasa kuda dan bakore-bakore. Seperti itu. Kalau ada perbedaan tidak apa-apa toh. Memang orang semua orang Sangli, orang semua orang Talaut, mana ada perbedaan sedikit toh. Ada di SKSS yang terlalu cerai. Sudah kita terima dia. Ada atau tidak? Ibu-ibu atau bapak-bapak itu? Dia mengatakan pernah masih minum. Terima dia. Ada dalam SKSS itu dia usul paling banyak, tapi waktu kerja tidak datang. Ada? Mau bunuh dia atau terima? Terima tuh, kalau begitu terukur atau ada di sini yang begitu? Ada yang mau ibadah? Boleh tunduk dia. Ada juga di SKSS ini yang usul sebuah program, tapi jangan coba-coba panitia begitu minta sumbangan. Itu orang sekikir jaga tangan. Ada juga begitu di sini? Ada. Paham apa?
Kau terima atau bunuh? Ada yang waktu kita kerja dia nggak ada. Pas makan ada juga. Ada. Baju ada. Ada di sini. Kalau cumi biasa. Ini tanpa penerimaan yang ada hanya penghinaan. Kita semua, orang semua akan mati dengan kesan. Pendeta yang ini kalau mati orang lalu itu pendeta kepala mereka itu perlu berjudi. Kalau memang yang ditakdirkan itu ada orang yang nabi sekali seperti Pak Nobi tidak akan itu orang lalu rapi. Kalau ada disiplin sekali tidak bapak itu kan terlalu disiplin. Kalau yang nabi itu terlalu cerewet, pasti itu orang terlalu cerewet. Nah, kalau yang mati itu biasa bungkus. Ada dalam data itu ada. Ini ada yang itu siapa lu? Itu kalau dia mati orang bilang. Pasti kita tanya jauh mana? Itu pendeta. Iya ya kan. Kalau kita ngomong dari pendeta tahu dia kan itu biasa bungkus. Tanpa penerimaan dari suami istri ini ada yang bilang begini, ini kita berkahwin. Ada yang pernah dengar istri begitu? Kasihan. Jangan, saya itu begitu toh. Jangan lihat kurang, lihat kelebihan. Kelebihan barang, kelebihan. Jangan lihat kekurangan. Ada satu pasal suami istri dan saya pendeta bercerai. Saya sudah jatuh kepada pendeta. Lebih baik nikah dengan setan, lebih baik. Sampai itu saya boleh. Pendeta tiap hari orang bakal lain. Pendeta orang bakal bunuh. Boleh berjumpa berapa tahun? 10 tahun. Anak berapa? Anak yang berapa? Kamu bikin kita air, kenapa tadi? Dia tiap hari mau dibuat makanan, itu saja anak boleh apa? Kalau mau bagus saya, itu satu TPS itu boleh. Jangan lihat pada penerimaan, penerimaan. Kasih Kristus, siapa Aku ini Tuhan dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain pujian semua. Masa kita tak bisa terima orang? Anak mati kalau terima itu bapak mati. Walaupun dia Kedua, kasih Kristus itu berkorban. Yang di TTSS ini penuh pengorbanan semua. Kenapa suara hilang? Kita investigasi dulu, kita cari tahu kita ini penuh pengorbanan atau tidak. Karena pengorbanan itu berbeda dengan menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Akan ada satu waktu kita sudah tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sudah sakit, mungkin karena kecelakaan, sudah tidak percaya. Tapi waktu sebut kita pernah orang bilang, itu orang dia sudah begitu, tapi sudah berkat. Jangan dari percaya sampai tidak percaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang aku bilang, beban sudah.
Memang ada yang bawa wine, tidak apa-apa. Kita bawa air putih, tidak apa-apa. Dan korban tadi. Kalau bukan kita yang mau bangun ini, mau susah lagi. Ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tiga karunia Memberi. orang kedua sudah dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi setiap orang luar biasa sekali benar. Di perapatan jalan dia punya karunia memberi, ada duduk di atas mobil mewah satu tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta. Waktu lalu waktunya begitu. Para sekali keluarga adalah karunia memberi. Apa sekarang lebih kaya dari kita? Terus dia bilang, Allah, karena Tuhan Allah tahu kita selalu harus memberi, maka kepada kita Tuhan berikan lebih. Ini bukan ini kau tidak boleh. Tapi hanya itu punya karunia menerima dari di mana-mana hanya. Saya tidak tahu di KSS ini belum banyak karunia. Tidak bisa omong, bukan kata. Ketiga, cinta kasih Kristus. Pengampunan. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan. Kenapa pengampunan terjadi? Orang di rumah yang hanya istri satu, di rumah istri satu. Oh, memang satu. Seperti ada yang tidak yakin. Yang istri satu, anak 2 saja, satu bisa bikin gengnya satu. Itu di rumah yang ada 5 orang. Apalagi keluar ke tetangga RT, apalagi keluar dalam waktu di RKSS lagi ada 170 level kakak. Oh, apa yang setiap hari tugas memuaskan hati kita. Pasti ada yang buat kita terluka, sakit hati, dan hanya pengampunan yang bisa buat kita berhati luas untuk menyambut. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut DP orang, menyambut DP kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70, bukan soal angka. Mengampunilah terus menerus. 7 selalu berkaitan yang sempurna. Terus menerus setiap hari kita bertemu dengan orang yang membuat kita. Tuhan Yesus akan berdoa begini. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Pakai bahasa yang di bawah ini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Novi. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Novi 2 kali, Yandi dapat kesempatan untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Pak Novi, Yandi harus dengan Tuhan minta maaf, tolong jangan ampuni Yandi karena Yandi belum mengampuni Pak Novi. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka bilang begini, ternyata untuk marah kita tidak marah, untuk marah kita tidak marah. Dia mau datang silakan, KSS kamu silakan. Tapi untuk kita mau pergi omong dan bilang maaf, mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak-anak kecil di kampung itu dalam mereka terus bertengkar berkelahi dalam beberapa kata stop damai. Nah orang berdamai itu seperti jabatan itu dia cara jabatan. Kalau orang itu kan berdamai pakai cium kan, cium. Ini yang kau yang sekarang ini kau sedang cium. Besok kau sudah mengenai yang lain, bukan sekali yang lain. Lanjut, itu dia cara cium.
pencitraan. Dua-dua itu tidak. Supaya tidak boleh ada dusta di antara kita. Senyum kita menjadi tulis. Apapun yang kamu berbuat termasuk kemampuan harus diperbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pendeta yang waktu di bank di Indonesia pendeta juga begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank tadi semua. Mau lihat jauh pendeta tetap lokal. Pakai pakaian bagus-bagus deh, kerja di ruangan laki lagi berhasil lagi. Kita di bank macam nggak mau pulang. Macam boleh kita tunggu. Baru kita naik tangga terakhir dengan satu sekali kita bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Bisa kami bantu ibu. Sampai yang tadi ibu yang bangun pagi pas lihat suami bangun langsung dia bilang selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Tapi tidak apa itu hatiku. Mengampuni, mengampuni lebih mengampuni lebih sungguh Tuhan lebih sungguh mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ada banyak orang tua di sini coba ingat Natal kali lalu waktu kita masih di Sitaro, waktu kita masih di Kalau, waktu masih kecil dulu, waktu lagu masih pakai kaset yang putar-putar. Janji yang kecil itu kan kita pilih salah bawa kantong plastik kan? Mau isi kaca. Betapa indah yang malam itu. Mulai dirinya 24 malam, besok 25 berciuman, minta maaf. 26 bertentangan. Tunggu Natal dari hujan untuk kaca. Kita ini Natal supaya apa? Saya ingat kami beri selamat kepada orang tua itu, dia kasih kue white. Ternyata orang semua ambil masih besar. Orang semua beli. Tapi kan tuan rumah ada tuh. Tiba-tiba tuan rumah ke belakang. Dua teman langsung. Yang satu dapat, yang satu tidak dapat pas tuan rumah berkembali. Mau bagaimana kalau begini dia langsung dapat dia. Aduh, ini pilih bunga berbagus. Munafik. Dari sebelum saat itu kalau ada kita menyanyi We wish you a Merry Christmas. Itu waktu kita betul-betul ingat pendeta yang itu kasih tahu jemaat. Jemaat kalau pendeta dan pendeta yang tidak boleh lakukan 2 hari berdosa itu. Tapi ada pendeta yang pendeta itu berdosa suruh sejauh jari. Kita naik sih tadi sebentar kau pegang tangan itu pamas nih. tidak perlu tangan ego kosong. Kedua, jangan pegang tangan dari orang kalau tangan di sini mata di lain. Ini orang datang pegang tangan pendeta, ya nanti kita datang apa nih anak-anak dari orang tua tuh. Kita anak-anak nanti kita sudah jauh dari maaf, terima kasih, tolong, permisi. Itu orang tua pangkok kaki, bawa itu headset, gantung-gantung, macam dia baru lari dari rumah sakit. Salah-salah infus masih kasih tahu bola. Gampang itu bikin kita biar baju hanya satu baju itu kan beli hanya pas Natal dulu kan. Baru dapat terlalu banyak kata sekolah minggu lah datang diri. Pakai itu baju terus. Terpaksa ame kakak punya bulan dapat pukul. Tapi bulan Natal sudah loh bikin baik-baik hati. Memang
Mungkin ada yang masalah dengan pinjaman online, tapi Natal mesti lebih tinggi dia punya predikasi itu dari kita punya pinjam. Ada punya masalah, kita mau bantu. Oh, tidak ada yang tidak mau tutup bantuan. Itu kasih Kristus, 3 hal tadi: penerimaan, pengorbanan, pengampunan. Tantangan kita itu adalah nanti setelah ini yang kita sudah sibuk tadi, pakai baju biru, pergi salon, sampai bangsa suami nggak makan di rumah itu, dan ibu-ibu terlalu sibuk dengan penampilan. Tolong supaya pengampunan, pengorbanan, penerimaan itu pulang sudah jadi. Kalau mama mantu dan mama, kapan mama bikin? Ini memang sebuah saya punya ketakutan begini. Ini tidak, ini di luar kota. Saya punya ketakutan. Dan sampai yang sibuk untuk menjaga kerukunan itu hanya generasi kita. Generasi di bawah sibuk dengan grup WA. Grup, sekarang grup terlalu banyak kok. Alumni Samratulangi, alumni fakultas apa, sampai alumni TK sekarang ada grup WA. Tapi sudah, ya kita jaga Bapak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, di sana terpancar kehidupan. Selamat datang untuk RKSS, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.